Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya kenapa? Iya kasih. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma warizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa utatam min lisani yafqahu qawli. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimat ikhlas wa ala din Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Sekalian, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa, harus lebih baik. Allahu Akbar. Ini mana yang bilang yes nih? Oh, ada. Belum pada masuk apa? Teman-teman di Hong Kong biasanya kalau lebih baik, Allahu Akbar, yes, itu mana nggak ada yes. Apa udah nggak semangat lagi? Hadir Pak. Hadir ya. Kok lemes banget ya? Harus semangat, pagi-pagi harus semangat ya. Di pagi hari harus semangat. Oh, tahu aja banget. Ada Japrian, Musnul habis begadang tuh. Pak Haji. Jadi sekalian pada rahasia. Jadi pada pagi hari saya akan kita akan bersama-sama belajar prospecting skill and handling complaint. Jadi apa bedanya prospecting dan PCA? Tapi sebelumnya, sekalian kita share screen dulu, lanjutkan materi yang kemarin. Kita kemarin itu masuk di ini, Road to AD. Siapa yang hari ini sudah Executive Director? Executive Director itu berarti bukan ex ya, bukan mantan ya. Kalau ex kan mantan itu, tapi eksekutif direktur yang eksekutif gitu. Jadi apa namanya? Kalau dibilang eksekutif direktur, Bapak sekalian, itu berarti artinya apa? Artinya adalah seorang direktur eksekutif. Dia membawahi minimal ada 6 orang senior manager. 6 orang senior manager itu ED sehat berqualified itu 36.000 poin. Jadi kalau Anda sekalian hari ini belum mencapai 36.000 poin, maka dia belum dikatakan sehat. Pak, saya udah 36.000 poin, Pak. Apakah saya udah sehat? Lihat, cek di grup bawahnya. Kalau di grup bawahnya itu, misalnya contoh, hari ini ada ED. Lalu ternyata di bawahnya ada EM. Maka dia belum dikatakan sehat. Kalau cuma 36.000. Ingat, kalau disebut sehat itu sekalian, sehat itu kalau kita kan diagnosa orang itu sehat atau sakit. Nah, kita diagnosa grup kita hari ini. Grup kita hari ini sehat atau sakit. Kalau sakit wajar kalau bonusnya kecil, gitu ya, belum besar maksudnya. Ya sekecil-kecilnya bonus ini itu lebih besar daripada tempat lain gitu. Kita coba sesuatu yang baru ya. Oke. Nah, ini masuk kuliah semua. Sayangnya nggak pakai pada kalau yang pakai virtual background jadi kayak Pak Agus Munandar ya. Nah, ini pakai ini jadi kayak duduk di kursi kan. Jadi sekalian, kalau misalnya hari ini jadi executive director itu harus omset grupnya sehat supaya apa? Kalau omset grupnya sehat, tandanya kalau sehat itu tandanya apa? Bonusnya juga sehat. Standar seorang executive director itu ada 8 juta rupiah. Ini saya nggak nanya Budi Murni, nggak nanya Ustadz EF, begitu kan, dia udah lewat gitu ya. Saya nanya executive director hari ini, sudahkah punya penghasilan 8 juta rupiah? Kalau belum, berarti apa yang terjadi? Kalau belum, berarti belum sehat. Yang pertama kalau belum sehat itu, ngeceknya 3 hal, yaitu jantung, darah, oksigen. Jantung, darah, oksigen. Salah lagi, jantung, darah, oksigen. Apa jantung bisnis kita, bisa lihat? Jantung bisnis kita itu adalah apa? Home sharing. Jantung bisnis kita ini adalah home sharing. Pertemuan, upgrading skill. Kalau saya bilang home sharing itu home sharing itu dia lebih kepada disebutnya kalau home sharing itu ini bisa lihat. Home sharing itu lebih kepada
dia motivasi, training dan sebagainya. Apa sih Pak isinya home sharing gitu loh. Kadang-kadang orang bertanya begitu kan. Jadi Bapak sekalian, home sharing itu ada dua. Home sharing presentasi dan home sharing pembinaan. Apa bedanya home sharing presentasi dan home sharing pembinaan? Kalau home sharing presentasi itu ngomongnya ada product talk dan peluang sukses di HNI. Jadi arah apa? Ini sebentar, saya share screen ya. Saya siapkan materinya. Jadi ada home sharing presentasi, ada home sharing pembinaan. Nah, ini. Ke bawah ya. Bangkunya pada hilang nih, nggak duduk di bangku, pada kemana bangkunya? Jadi home sharing itu ada dua saya lihat, home sharing presentasi, rekrutmen, home sharing pembinaan. Nah ini penting, ini jantung ya. Apa artinya? Ini jantung. Bayangkan kalau jantung bisa Anda ini nggak kuat, kayak orang ngos-ngosan gitu loh. Gampang kalau jantungnya lemah itu ngos-ngosan, itu perlu minum Dipsqua begitu. Perlu minum herba panas biar dipanaskan lagi, apinya berbakar. Nah herba hot, herba panas. Herba api itu ada semangat Mas Alien. Nah, gimana supaya kita semangat supaya jantungnya bergerak, supaya jantung berdetak? Maka api yang di semangat kita itu, yang pertama adalah ingat Mas Alien, ketika kita lemes-lemes gitu, aduh nggak semangat gitu ya, nggak semangat. Coba datang ke bara api yang kobar-kobar. Nah, caranya adalah yang pertama api unggun. Nah, home sharing ini seperti api unggun. Jadi kita punya obornya itu, obor semangat itu sudah mengecil, tapi kalau obor itu digabungin menjadi satu, menjadi apa? Menjadi besar. Ditaruh obor kita itu ditaruh di api yang membara, jadi besar lagi. Nah, ketika api yang besar, jantungnya sehat, maka dia tubuh jadi sehat. Kebayang masalahnya kalau orang jantung lemah, jalan sedikit ngos-ngosan, naik tangga dikit ngos-ngosan, nggak bisa ngapain. Maka sekalian, jantung ini perlu dikuatkan. Anda wajib bikin home sharing dan hadir home sharing. Maka sekalian, home sharing itu ada dua. Pak, home sharing isinya apa? Isinya pertama, kalau home sharing presentasi itu isinya adalah ajakan gabung bersama HNI. Gitu. Yang kedua, ajakan hijrah lifestyle produk HNI. Jadi ngomongnya produk talk. Presentasi, kalau saya biasanya 7 kali di tempat mitra itu, mitra baru, 1 kali home sharing pembinaan. Jadi misalnya bangun jalur misalnya di Depok misalnya gitu ya. Nah, maka saya datang itu 7 kali itu dalam rangka masih home sharing presentasi, ngomong produk, tentang manfaat gabung dan sebagainya. Nanti sekali di pertemuan ke-8 itu udah home sharing pembinaan. Apa itu home sharing pembinaan? Saya lihat home sharing pembinaan itu adalah edukasi cara kerja benar dan product knowledge. Jadi misalnya penguatan produk, misalnya penguatan produk. Jadi home sharing itu yang pertama isinya adalah, kalau yang pertama tadi itu home sharing presentasi itu isinya adalah tentang produk talk dan ajakan untuk gabung HNI. Tapi kalau home sharing pembinaan isinya kerja benar dan product knowledge, edukasi produk. Misalnya contoh, menguatkan kembali. Habatus sauda itu ternyata dia mengandung kandungan yang sangat cocok untuk virus corona. Jadi begitu masuk itu dia akan banyak bisa menyelamatkan lah minimal gitu. Kalau orang terkena namanya kurang oksigen, Dipsqua sangat bagus. Kenapa? Dipsqua itu dia mampu mengikat 3 rantai oksigen. Nah, itu namanya product knowledge. Beda dengan product talk. Kalau product talk itu ceritanya tentang produk. Ibu-ibu sekalian, kemarin anak saya jatuh, Bu, itu bengkak kakinya, saya kasih MHS, alhamdulillah Bu, langsung sembuh. Itu product talk. Saya biasanya cerita begini, saya waktu istri saya hamil yang kedua, pendarahan hebat. Usia kandungan 3,5 bulan. Minta dikiret, karena ternyata dalam kandungannya kembar. Karena satu nggak aktif, maka minta dikiret. Saya nggak kiret. Saya udah kasih aja herba HNI. Alhamdulillah lahirnya normal, laki-laki, 1, ganteng, kayak bapaknya begitu. Nah, itu kan cara sebenarnya coba itu namanya Bapak sekalian,
ada namanya kalau dalam metode home sharing itu presentasi itu ada namanya ice breaking itu membuat orang itu nggak tegang, masih bisa tertawa begitu sehingga dia mampu bertahan duduk di kursinya itu selama berjam-jam gitu loh. Ini yang duduk di kursi cuma berdua doang ya, bertiga sama Ustaz Nurdin ya. Yang lain ada bayangan semua, bulat-bulat kotak-kotak. Ini ada kursi kosong, siapa yang nggak masuk ini? Mohon maaf Bu Sumpra, TTF belum bisa masuk kelas ya, karena hanya 25 orang yang cukup ini. Di Royatna nggak masuk, itu Siti Masito belum masuk. Masuk. Ya, izin kayaknya izin. Izin ini. Ini kan rapat anggota dewan ya. Iya. Jadi sekalian, home sharing presentasi itu rutin diadakan dalam rangka untuk menambah pasukan. Jadi kalau misalnya hari ini ada agen baru kita datang ke situ tuh dalam rangka home sharing presentasi, karena pasti yang datang itu rata-rata orang-orang baru. Makanya Bapak sekalian, kalau misalnya hari ini kita datang ke mitra, Bu, ayo Bu, bikin home sharing, itu rata-rata orang bingung, apa tuh home sharing? Saya pernah waktu zaman dulu kan era KHT ya, saya bilang ke mitra saya, ayo Bu, bikin preview KHT. Itu orang nggak bikin loh. Saya bingung, ini kenapa nggak dibikin? Saya tanya, kenapa sih Bu nggak dibikin? Saya itu bingung loh Pak. Bapak itu kalau ngomong tinggi-tinggi banget. Emang apa? Preview itu saya nggak tahu loh, preview itu apa? Karena ya nggak semua mitra kita itu pendidikannya tinggi, rata-rata ibu-ibu rumahan. Dia cerita, saya itu Pak cuma lulus SD, SMP aja kejar paket. Jadi kalau sama saya jangan ngomong tinggi-tinggi. Saya bilang nggak tinggi banget loh, padahal cuma preview gitu doang. Tapi yang menarikkan adalah saya lihat ya itu terjadi. Artinya adalah kalau kita hari ini ngundang home sharing kok belum datang, saran terbaik saya lah kalau home sharing presentasi itu undangannya jangan home sharing presentasi. Judul home sharing presentasi itu kecil aja. Yang gede itu apa? Rujak bareng, maskeran, terus belajar totok wajah, atau misalnya belajar bikin minuman tetrazon, begitu. Belajar bikin minuman anti COVID, nah, itu bisa. Jadi gitu. Jadi orang itu tertarik untuk datang, bukan dalam rangka untuk apa ya? Dia tertarik untuk datang gitu loh. Itu home sharing presentasi. Jeng, ayo datang ke rumah, Jeng. Kenapa? Kita mau ini satu geng kita mau rujakan bareng gitu. Nah, itu rujak bareng sambil ngomongin HNI, itu home sharing presentasi. Dan home sharing itu bukan hotel sharing. Juga bukan restoran sharing. Jadi tidak harus perlu di restoran, di rumah makan ataupun di hotel. Cukup di rumah, di bawah balai-balai juga boleh, di bawah pohon juga boleh, yang penting jangan pohon beringin. Garden sharing bagus. Garden sharing. Oh, ini kalau ini lebih keren lagi ya. Iya. Gitu. Memang kalau pakai bahasa Inggris jadi keren lah gitu. Rumah pinggir sungai, disebutnya rumah saya riverside gitu. Isinya sungai. Riverside banget itu, Pak. Warung kopi jadi coffee shop. Oh ya itu. Padahal warung kopi gitu loh. Kalau pakai bahasa Inggris jadi keren, jadi mahal. Jadi saya lihat penting banget itu dipahamkan kepada mitra bahwa home sharing itu adalah jantungnya bisnis kita. Kalau Bapak Ibu sekalian jarang home sharing dan nggak mau datang bikin home sharing, itu maka jantungnya lemah. Coba kalau ngikut kayak gini rutin 2 jam tiap hari diadain begitu. Kalau kan jadi pintar kan, jadi oh begitu Pak, oh banyak O-nya. Itu bohlamnya muncul semua, plong langsung cerah semua gitu loh. Oh ternyata begitulah. Padahal itu sehari cuma 2 jam. Home sharing itu tidak ada jatah waktunya. Saya kadang-kadang home sharing 1 jam, setengah jam, kadang 2 jam, yang lama-lama 3 jam. Ngobrolnya 1 jam, 2 jam, makan yang lama. Ayo Pak makan dulu Pak, begitu. Ayo makan ini dulu, ngobrol-ngobrol dulu begitu. Makanya home sharing itu kata kuncinya presentasi itulah cerita tentang produk talk. Yang penting adalah home sharing itu komitmen mentor kepada mitra dan haknya mitra terhadap mentor. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian itu nggak ngadain home sharing, berarti nggak ngambil haknya. Kalau mentor udah ngadain home sharing sekalian, maka dia sudah mengerjakan kewajiban beliau. Nah, maka kalau misalnya home sharing itu adalah komitmen, kalau jadwal home sharingnya mundur atau cancel, misalnya contoh, hari ini saya jam 1 nanti rencananya ada home sharing di daerah Sragen. Argentina gitu. Yang daerah Sragen nanti bisa ketemu. Launching stokisnya Bu Hikmah, namanya Bu Sriana. Wih, mantap. Jadi
di warung bakso. Warung bakso. Udah kebayang nggak pasti makan bakso dan sebagainya gitu ya. Ada kopi shopnya itu. Ada kopi shopnya. Nah, saya waktu ketemu dengan Bu Siana itu kan orang baru. Jadi begitu ada saya home sharing itu, penting saya lihat kalau dalam saat home sharing itu, usahakan jangan hanya menyapa leader-leader saja. Bisa datang, ide-idenya datang. Pak Sunar, semua, satu, ya sapa itu aja. Yang AB-AB nggak disapa. Sapa semua. Sebutin namanya satu-satu. Nah, silahkan datang. Oh ini, makanya kalau home sharing itu, buat sekalian, tolong karena dia komitmen, usahakan datang on time. Malah enakan apa? Kita yang nungguin daripada minta yang nungguin. Dia datang dulu ke rumah mitra gitu kan, kita bantuin geladi tekernya, kita bantuin nyiapin kuenya. Kalau perlu kita bawa dari rumah kuenya. Dan bilang sama mitra, kalau bikin home sharing, ibu jangan terlalu heboh. Pakai makan lah, pakai kopi sevel, pakai snack. Itu nanti kalau orang suruh bikin home sharing, bingung dia, mikir. Berapa itu sekali home sharing? Itu. Saya pernah bikin home sharing di rumah saya. Lalu istri saya bilang, ya kita nggak beli makan yuk, beli nasi kotak dan sebagainya. Nggak usah, mah. Lu nggak usah kan ada orang datang bertamu kok nggak. Bukan itu maksudnya. Kita bisa aja nyediain makanan dan sebagainya. Tapi begitu mitra lihat itu, oh home sharing itu harus ada makanan, harus ada makan besar, harus ada kopi sevel. Mikir dia. Tapi kalau misalnya cuma air putih aja, enak kok. Nggak apa-apa. Justru beberapa mitra malah justru kolekan. Jadi ada yang bawa gorengan, ada yang bawa ini, bawa masing-masing. Jadi bikin home sharing itu sesimpel mungkin. Boleh nggak di mobil sharing? Sering. Saya kalau mitra itu karena di rumah beliau nggak bisa parkir mobil, saya di Gandaria, Pasar Rebo. Di pom bensin depan Gandaria itu. Saya buka kap mobil di belakang itu, hujan-hujan sampai duduk di mobil berdua ngobrol aja. Teman saya di Honda dulu. Ayo kita aktif lagi di HNI. Enggak lah. Saya alhamdulillah ini Sabtu Minggu nggak lembur dapat dari HNI 2 juta lumayan. Ayolah semakin aktif semakin gede. Enggak. Tapi menariknya adalah misalnya ketika saya terus saja begitu. Saya alasan begini. Udah ente gini aja deh. Nanti order ke Ane nanti Ane anterin gitu. Anak teman sendiri kan. Alasannya biar ketemu dengan dia. Soalnya kalau ketemu dengan dia itu susah banget kalau nggak beli produk. Ya udah saya bila-bilain tuh anterin produk. Ngobrol-ngobrol, singkat cerita Honda sedang melakukan perampingan karyawan. Perampingan karyawan bukan yang gede-gede lari, bukan, tapi karyawan itu dikeluarkan sebanyak 2.000 karyawan. Termasuk teman saya itu, mitra saya itu. Dia datang ke rumah sama istrinya, bukan istrinya sama anaknya. Maaf, keceplosan begitu ya. Ini yang ketawa paling kencang itu biasanya ada sesuatu di rumah dia. Ingat Pak Nurdin, ada security di belakang. Siap. Jadi ketika datang itu sudah pakai helm Gojek. Udah nangis di rumah. Nangis biasanya, bener ngomong tuh nangis. Aneh gimana ya? Begitu terus gitu loh. Aneh dipecat dari Honda, nggak punya ini, masih baru ngutang bank lagi, baru ngeluarin duit dari bank. Ya sudah, ente lihat aneh kan, itu kan. Ente lihat aneh kan, ini Jakarta, orang Jakarta kan. Ente lihat aneh kan, aneh kan dari Honda masih hidup gitu. Masih bisa ente lihat sendiri gitu loh. Jangan khawatir lah gitu. Itu istri itu gini. Aduh, istri aneh itu gini ya. Kenapa? Istri aneh itu takut kalau nanti nggak di Honda lagi, itu nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa nginep di hotel. Ya Allah, ente kalau di HNI nanti bosan nginep di hotel sampai nginep di hotel aja sampai ditangisin gitu loh. Ya Allah, saya berasaan nginep di hotel sampai bosan. Yang di level apa? Level bintang 4, bintang 5 Eropa udah pernah. Gitu-gitu aja gitu. Ya tidur di karpet lebih enak di masjid daripada tidur di hotel bintang 5 gitu. Nah, saya bilang, udah gini aja deh. Ini karena kita mentor ya. Mentor itu kan kadang jadi kakak, jadi adik, jadi orang tua, jadi teman curhat, ya mentor ya gitu. Limpahan semua arah mitra itu mentor. Kadang banyak yang WA gitu kan, Pak ini saya mau lahiran nggak punya duit begitu. Kadang-kadang begitu. Ini Pak ada sumbangan, ada proposal gitu. Karena semua mitra kita itu mendoakan kita loh. Ini kalau mentor itu pasti orang kaya ini. Kalau dikasih proposal pasti ngasih itu. Itu doa loh Mas Ali. Doa. Nah kalau satu hari 10 proposal kayak mana? Amin. Nah makanya sekalian begitu singkat cerita itu saya bilang ya udah gini aja lah, itu tutup semua utangnya.
Jadi semua utang tutup sama dia, dari pesangon itu dapat 200 juta itu tutup, langsung sisanya buat ngedak rumah. Karena nikah sama orang Betawi, jadi mitra saya itu orang Tasik, menikah sama orang Betawi. Rumahnya didak dibikin kontrakan. Di atas itu 7 kontrakan, 7 pintu, depannya jadi DC. Yang luar biasa hari ini beliau punya penghasilan total dari HNI dan dari kontrakan itu hampir 11 juta. Dia bersyukur, alhamdulillah gitu kan. Saya hari ini di rumah bisa sholat tahajudnya enak, nggak buru-buru kerjanya, bisa nungguin anak-anak di rumah, bantuin istri di rumah, tapi bonusnya gede. Executive Director belum LED. Jadi dari bonus DC sama bonus jaringan itu sekitar hampir 5 juta. Dari kontrakannya 7 pintu, hitung aja 7 pintu berapa. Iya. Itu. Rumahnya bagus, nggak punya utang, bebas riba, begitu kan. Sholatnya rajin, begitu. Oh, ada tunjangan ente kan buru-buru ini sih nangis-nangis dulu. Tapi memang begitu. Tapi menarik kan kalian, itu kalau saya nggak berkembang, nggak berubah ini, nggak berubah. Dari dulu saya yang miskin papa, biasanya begitu. Terus nggak berubah sampai sekarang. Coba, teman saya datang nggak ke rumah, jauh-jauh dari Gandaria ke Bogor, naik motor, berempat. Nggak datang. Saya dulu ke rumah beliau itu kan saya udah resign tuh, bonus 400.000 ya, resign. Datang ke situ tuh isinya nilai sinis banget, sinis. Tapi udah saya homesteading aja udah. Lihat sinis kenapa? Saya gaji 400.000, dia gaji 4 juta, kan bedanya kasta jauh. Seolah-olah saya itu ngemis-ngemis gitu loh. Tapi terakhir saya ke sana itu setelah beliau resign dan aktif HNI, aktif yang lebih lagi. HS di rumah beliau itu, Mas kita mau pulang, jadi saya mau ajak mitra saya itu nginep di kantor pusat, ya loh, sambil ada acara paginya. Nah pas mau pulang, yang luar biasa misalnya, itu istrinya bilang gini, foto dong ya. Saya pikir itu saya dan mitra saya dipoto, ternyata apa coba? Istrinya minta foto dengan saya, mitra saya bengong, ini kok gini di mobil tuh kita sambil lihat-lihatan, ya, ente itu ngerasa nggak? Iya kok jadi bingung banget ya. Karena waktu itu saya paksain itu, saya benar-benar saya paksain itu. Ini penting banget. Saya paksain mobil saya itu bisa pakai di depan rumahnya. Meskipun wah jalannya kecil banget. Yang sempit lah di Gandaria itu kan tahu sendiri, Gandaria Pasar Rebo. Saya paksain pakai di depan rumahnya gitu. Ngelihat mungkin bandingin. Nah, suami gua kerja di Honda gitu-gitu doang. Dia di HNI bisa melejit. Nah, itulah kata kunci yang saya lihat. Kalau di HNI nggak segera melejit itu, nanti kasihan mitra-mitra. Nungguin ini mana nih Pak Sunar nih kok jadi LED gitu loh. Katanya HNI keren. Katanya bisa jadi LED begitu. Kapan gitu loh. Nah, itu penting misalnya home sharing, komitmen. Ya udah saya tiap pekan datang aja. Meskipun yang datang cuma berdua doang, saya sama mitra itu. Saya tungguin Mas Alian, sampai bibit tanaman yang saya tanam itu, saya jagain. Saya tungguin. Home sharing itu penjagaan Mas Alian, penjagaan. Dari sifat-sifatnya yang negatif, saya, aduh gimana sih, bonusnya kok nggak transfer? Datang kan pas home sharing, kita tanya, emang udah buka AVO belum? Belum, coba buka AVO-nya. Nah iya gimana, Pak mau ditransfer, rekening nggak ada, itu di mana? Di home sharing, Bu. Coba kalau di WA. Tanya, kenapa Pak aktif? Apa? Ya, gitu. Penting Mas Alian, memang home sharing itu komitmen. Apa? Komitmen mentor pada mitra. Maka saya bikin nge-zoom itu pagi siang sore. Itu terserah siapa yang mau ikut. Itu wong ya ada orang yang mau dengerin saya itu udah bersyukur banget. Karena sejatinya itu saya butuh ada semua, bukan ada butuh saya. Saya ini pengen meluapkan emosi saya gitu loh. Pengen melampiaskan apa ya? Leader udah biasa teriak-teriak, udah nggak bisa teriak-teriak kayak. Di mana teriak-teriaknya? Ya di Zoom. Dan ada mau dengerin gitu loh. Udah gitu dibayar lagi kan. Itu luar biasa banget gitu loh. Jadi Mas kalian, penting bahwa home sharing itulah jantung bisnis kita. Kalau jalannya bisnis kita itu lambat, jangan-jangan jantung kita itu lemah. Pernah ketemu dengan orang yang lemah jantung, Bu? Pernah toh? Gimana dia? Saya punya kawan lemah jantung itu. Nah, jalan dua langkah ngos-ngosan, jalan 2 langkah ngos-ngosan. Kalau Anda di HNI ngos-ngosan, jangan-jangan jantungnya yang lemah. Coba cek, sudahkah Anda hari ini melakukan home sharing presentasi setiap
Bahasanya Ustadz Rahmat Hidayat itu, home saya presentasi itulah PCA rombongan. Kalau biasa PCA satu persatu, ini PCA rombongan. Banyak orang komunal begitu, presentasi. Home saya presentasi itu bisa lewat namanya the power of numpang acara. Jadi numpang acara, saya pengajian, numpang acara boleh. Saya dulu pernah diundang sama Bu Marleni, suruh presentasi HNI di ikatan alumni atau apa begitu. Wah, ini orang Samarinda semua. Waduh, ini banyak juga nih orang-orang hebat-hebat. Ya udah saya ngisi aja. Bu Marleni itu padahal bukan mitra saya. Ya udah saya, gimana Pak? Ya udah nggak apa gitu. Karena nge-zoom kan, jadi enak. Jadi artinya sekalian home saya presentasi. Dengan home saya presentasi ini kita mitra-mitra itu yang awalnya cuma baru pakai di PCA kan mereka PCA. Mereka PCA terus mereka pakai produk misalnya PGH. Kita tanya, Ibu-ibu sekalian sudah pakai produk apa, Bu? Coba Bu Siti Masito gitu. Pakai apa, Bu, produknya? Oh, saya pakai PGH, Pak. Oh, PGH. Oh, PGH ya. Gimana, Bu, rasa pakainya? Cerita dong, Bu. Itu home sharing. Pak, saya nggak bisa ngomong, Pak. Udah, kalau nggak bisa ngomong, tenang aja, Bu. Biar mitra kita yang ngomong. Saya gimana caranya? Ya tanya aja. Bu Ngatmini. Kayak itu Bu Ngatmini itu keren banget sih, Bu. Jual bako di pasar Babadan, tapi jadi DC gitu loh. Ketemu ibu saya. Ketemu ibu saya bilang di pasar itu, ini kayak ibu jualannya kayak sama kayak saya ya. Kayak anak saya gitu. Ibu anaknya tinggal di mana? Oh, ibu tinggal di mana? Di Beji. Jangan-jangan ibunya Pak Khot ya? Iya. Oh, ketemu. Jadi seorang bisa kita tanya, usaha lihat, dia diapresiasi. Misalnya Budiana datang home sharing. Pertama kali datang home sharing pasti kan dia selingkuh, gak ada yang kenal gitu. Apalagi teman mentor ya kenal. Itu sekalian penting banget ditanya. Sudah pakai apa, Bu? Gimana pengalaman ini? Makanya kenapa datangnya lebih awal. Ketika kita datang lebih awal, Bu, lebih awal itu orang satu persatu itu ketika datang itu kita bisa kasih selamat. Selamat datang, Bu. Ibu tinggal di mana, Bu? Meskipun PPKM pandemi, kalau tetangga sekitar itu nggak masalah. Yang penting pakai masker, pakai hand sanitizer, selesai. Gitu. Nah, disapa, Bu Tia dari mana gitu kan? Bu Mujianti dari mana? Iya, sambil ngobrol. Jadi kita itu udah menyatu dengan lingkungan sekitar. Dan kita jangan lupa sekali ya sebagai mentor, kalau pas ngadain home sharing presentasi itu tanya sama mitranya, ini yang datang siapa aja. Biar kita tuh bisa apa ya, bisa luas gitu loh. Jangan sampai begini, mohon maaf, saya pernah keceplosan ya. Ini kalangannya Nahdien, orang NU semua. Saya biasanya gaya-gaya orang apa ya, ya gitulah gitu, pakai pecinya putih, pakai celana, jenggotan begitu. Ketahuinya kan wah ini orang PKS gitu. Karena memang ada orang ngomong agama itu ada agama PKS gitu. Padahal nggak ada loh. Ini kan ada sensitif gitu loh. Kayak pernah ada Pak Amin Sugiharto itu presentasi di pesantren. Itu pakai celana, nggak pakai sarung. Itu aja nggak didengar. Orang salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Allahumma sholli ala Muhammad, tidak pakai Sayyidina aja, itu juga pengaruh. Makanya kenapa ditanya, ini yang datang siapa? Ada Pak Lurah, Pak, ada ini, ada Bu Lurah, ada Bu Camat. Yang mana? Tolong nanti kalau datang, tolong saya dikenalin. Jadi kita mengapresiasi setiap orang datang. Jangan kita itu ngadain home sharing presentasi, datangnya telat. Orang udah nungguin setengah jam, berapa ada bete gitu. Kita baru datang. Itu nanti, Bu. Kalau saya biasanya kayak gitu udah 5 kali pertemuan, 6 kali pertemuan, saya sengaja telat. Saya telepon minta saya, Bu, saya rada telat, Bu. Rada telat. Tolong Ibu mulai dulu. Itu biar dorong mitra saya itu untuk mau ngomong. Tapi kalau pertama kali saya datang on time, maka dihitung jaraknya. Bahkan zaman dulu itu, saya diajarkan sama Pak Jen, kalau naik motor, belum bisa punya mobil, itu kan naik motor kan pasti melekep. Pakai jaket, siang-siang, panasan, berkeringat, bagian sini, ketiak, basah, bau, terus rambutnya acak-acakan. Maka diajarkan dari rumah pakai baju biasa aja. Lalu simpan baju bersihnya itu, taruh di plastik, taruh di jok motor. Begitu kita mau nyampe tempat, itu kita mampir dulu ke pom bensin, mampir ke masjid, ngapain? Bersih-bersih, mandi kah, beres-beres, dilap-lapin ketiaknya biar nggak bau begitu. Rambutnya pakai MHS, sisi-sisi biar klimis gitu. Jadi nyampe tempat itu meskipun naik motor dalam kondisi yang prima. Gitu loh.
Kalau bawa mobil nggak usah terlalu dibahas ya. Nah, kan banyak orang belum punya mobil waktu awal-awal. Ya udah ada yang motor, ya udah bawa masukin itu. Lalu jangan lupa kalau misalnya mitra kita itu belum ada produk, kita bawa produk. Karena home saya presentasi itu kekuatan di mana? Di produk. Namun di awal-awal kalau mitra kita bukan stokis, produknya jangan usah banyak-banyak variannya. Kenapa? Kalau produk itu di depan Anda itu jejerin, ada mustika darah, ada ekstrak, ada macam-macam. Ibu lagi ngangkat mustika darah, ada orang iseng nanya, itu apa Bu? Itu apa yang kotak itu? Ini extra food. Ibu cerita extra food. Belum selesai cerita extra food, ditanya lagi, itu apa Bu? Gamat. Cerita gamat lagi. Tapi kalau satu produk, item produk, misalnya 1 atau 2 produk, enak. Misalnya contoh sesinya adalah sesi obat anti COVID misalnya gitu, pencegahan COVID. Itu ibu bawanya prokumin propolis, ibu buka, ibu contohin, tetesin di bawah lidah. Itu penting banget. Dan kalau bisa itu di tester satu-satu. Bu, cobain Bu. Enak, enak Bu ya. Iya. Kalau belum ada modal juga, bonusnya belum gede, pakai sabun kolagen. Itu saya jaga kita itu, sabun kolagen itu dipotong jadi 34 biji. Kecil gitu, diplastikin buat tester gitu, sekali tester aja. Caranya kan sederhana, misalnya caranya sederhana. Jadi sabun kolagen pasti di air yang banyak jadi busa, langsung diolesi di muka. Biarkan itu mengering sendiri, jangan dilap 15 menit. Sambil nunggu orang itu busanya pada kering, kita ngomong. Itu begitu kering langsung kenceng itu ya, iya sabun kering kenceng gitu. Tapi kan jadi efek yang luar biasa. Begitu dicuci mukanya, gimana Bu? Jadi halus kan kulitnya? Iya bener yo. Jadi lembab, jadi halus. Nah, itu jadi efek. Bagaimana orang jadi beli, jadi jadi repeat order dan sebagainya. Nah, home saya presentasi itu seringnya kita adakan selain di numpang acara juga launching stokis. Makanya saya kalau launching stokis itu saya bagian cerita halal martnya, mitra saya itu bagian demo produknya. Ya demo ada greenwash lah, ada minyak zaitun lah, ada extra food lah, demonya banyak, cari di internet banyak. Seperti itu. Nah, home saya pertama itu home saya presentasi. Yang kedua apa saya lihat home saya pembinaan. Kalau home saya pembinaan itu isinya adalah kerja benar. Dan wajib itu dilakukan minimal 1 pekan sekali ke mitra. Masuk ke mitra itu adalah kalau Bapak Ibu sekalian punya 10 jalur, maka setiap jalur minimal 1 kali sepekan. Jangan 1 kali itu benar 1 kali. Senin, jalur 1, jalur 2, jalur 3. Nah, makanya saya senang dengan strategi jagoan kampung. Apa itu jagoan kampung misalnya? 1 kecamatan ada 18 stokis jaringan kita. Jagoan kampung itu low budget tapi high impact. Low cost, maaf. Bahasa Inggrisnya. Low cost but high impact. Low cost, cost-nya rendah. 1 RT, 1 RW, 1 kelurahan, dan mother friendly. Apa arti mother friendly? Ibu-ibu itu senang kalau dekat. Ayo Bu, ikut ikut ngobrol-ngobrol di tempatnya Bu Karnawati gitu. 1 RT mah enak, ngomong sama suaminya. Bi, izin mau kemana? Mau ke tempatnya itu Bu Rina Juanita itu loh RT sebelah gitu. Oh iya, sono cangkat gitu. Dan enaknya di hari itu bahasa lian boleh bawa anak. Jadi kadang-kadang yang ngomong itu beradu sama ngomong anak gitu. Kita home sharing itu ngomong kenceng-kenceng gitu. Anaknya lebih kenceng. Dan uniknya adalah kalau anak itu pada jatuh, recokin, ya biarin aja. Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa Bu. Itulah uniknya Hayani misalnya. Boleh bawa anak. Sampai levelnya top leader aja, itu kalau ngasih presentasi masih bawa anak. Home saya pembinaan isinya lah cara kerja benar. Tanya, gimana satu di hari ini sudah berapa kali PCA-nya sehari? Berapa kali home sharing-nya? Sudah mulai ini belum? Nyusun jaringan, cara kerja benar, dan product knowledge, penguatan. Misalnya contoh, hal ini bagus ya Bu, Habas Sauda ternyata teliti itu sangat bagus buat COVID. Deep Squat juga sangat bagus nih. Karena kan COVID itu mengikat oksigen dalam darah kita sehingga oksigen kita kurang. Kalau kita dengan Deep Squat itu nanti oksigen dalam darah kita jadi banyak. Itu namanya apa Bu? Product knowledge. Ini ada mengkudu sangat bagus. Kenapa? Mengkudu itu mengandung serotonin. Hormon serotonin itu sekalian itu adalah untuk kecerdasan. Apa aja yang bisa berkecerdasan Bu? Ada pertama Deep Squat. Karena Deep Squat itu dia mengencerkan darah sehingga darah masuk otak jadi encer,
jadi brilian, otak anak jadi pinter, dan nanti Bapak sekalian anaknya jadi cerdas begitu. Itu home selling pembinaan, product knowledge. Jangan pas prospek, home selling presentasi, ada ngomong product knowledge, bingung nanti. Product knowledge itu buat agen. Jadi kalau semua datang itu AB-AB baru semua, product knowledge. Makanya kadang-kadang sekalian materi BOS, BSC, SBP itu disampaikan di mana? Di home sharing. Jangan nunggu acara kalau mungkin BOS. Misalnya tentang 7 manfaat bergabung. Nah, Pak, saya nggak bisa ngomong Pak kalau pembinaan. Gampang cara pembinaan itu. Cukup misalnya kalau ngumpul ada 10 orang. Ada 10 orang misalnya, 10 orang. Misalnya ada Pak Ahmad Sidik, ada Bu Yatina, ada Pak Andi Ratna, ada Bu Warsi, ada Bu Sari Iria misalnya gitu ya. Tapi biasanya sih kalau ibu-ibu semua, bapaknya jarang. Gitu. Kalau misalnya ada bapak yang cukup ahli gitu kan, nanya aja Bu Sari, cerita dong, kemarin kayaknya ibu itu bisa closing orang, closingnya baik banget pekan ini, cerita gimana cara closingnya. Udah, Bu Sari Eria yang datang itu nggak mikir itu, jadi dia merasa bangga, saya diapresiasi prestasi saya. Suruh ngomong di depan orang banyak itu, Bu. Itu dia sebuah apa ya, sebuah penghargaan tertinggi gitu loh. Oh iya, saya disebut, saya diingat begitu. Nanti Bu Sari Eria akan cerita banyak kali lebar itu. Nah, kita tinggal dengerin aja. Nah, itu udah home selling namanya. Lalu kita tinggal, oh gitu Bu ya, makanya ibu-ibu sekalian, ayo Bu, kita kayak Bu Sari Eria Bu. Semangat, siap, selesai home sharing. Gitu loh. Sedikit Pak Khalid. Jangan. Oke. Yang dimaksud closing itu seperti apa Pak? Apakah dia daftar 10.000 atau 30.000 dia gabung, atau kemudian dia langsung menjadi agen stok? Oke. Tergantung closing itu rekrut atau prospek atau PCA. Ya, PCA atau rekrut. Nah, ini masuk materi rekrutmen ya. Bapak sekalian, saya ulang kembali. Kalau saya pengusaha batik misalnya gitu, pengusaha batik punya outlet batik besar di Semarang. Jual batik Pekalongan misalnya begitu. Waktu saya ketemu orang yang tidak dikenal, tukang bakso, tukang mie ayam, tukang parkir, terus ketemu dengan direktur bank, nggak dikenal sama saya. Pertanyaannya adalah, saya mengenalkan diri saya sebagai pengusaha batik. Lalu yang saya tawarkan ke mereka yang nggak dikenal itu adalah batik saya atau bisnis outlet batik saya. Batik produknya toh. Ya. Pertanyaannya, apakah semua orang yang saya tawarkan batik saya itu langsung beli? Tidak. Minimal mereka itu, bagus Pak ya batiknya. Saya pakai batiknya. Oh iya, bagus ya, iya. Itu udah closing. Tinggal kita ambil namanya. Boleh Pak, kenalan Pak, namanya siapa, nomor teleponnya, berapa nomor teleponnya, begitu. Itu udah closing sebenarnya. Jadi kalau PCA itu closingnya itu bukan target jadi mitra atau apa yang stokis. Kalau Bapak bisa Pak Mas Sidik nih, orang nggak kenal, salaman, Assalamualaikum Pak, saya pengen ajak bisnis Bapak, nggak dikenal nih, nggak kenal, saya ketemu di bandara, salaman langsung jadi stokis aktif, buat saya belajar sama Bapak lah. Karena jarang banget itu. Itu yang bisa itu orang-orang expert gitu. Orang-orang yang kalau dia lihat dari jauh itu udah keren-keren gitu loh. Udah keren, punya gestur orang sukses. Contoh Pak Haji Rofiq Hananto, Bu Fidoh. Ya ketemu orang langsung closing jadi stokis ya wajar, kenapa? Beliau udah biasa closing gede gitu loh. Udah biasa closing proyek miliaran, closing 5 juta ya kecil. Kalau kita kan kadang-kadang nggak jelas, saya aja nggak jelas kadang-kadang. Ketemu orang itu kayak nggak meyakinkan gitu loh. Nah, apa yang kita kerjakan? Ya pasti adalah tawaran produk. Tapi kalau nanti prospecting, rekrutmen, itu kan basicnya lah daftar nama, benar? Kita kemarin sudah belajar daftar nama. Bagaimana SK, LD, PA. Udah tertarget potensial prospek dan prioritas prospek. Nah, yang prioritas itu belakang apa? Itulah yang akan kita prospek. Nah, itu baru target closingnya adalah daftar mitra, belanja, atau stokis. Karena dia tertarget. Bisa paham ya? Makanya kenapa 1-2 jam itu hitungnya lah prospek. Bukan PCA, Bu. Kalau PCA sambil jalan aja. Misalnya contoh,
Bu Warsi. Bu Warsi mau jalan ke mana? Ke pasar. Ketemu ibu-ibu di angkot, ditepuk. Ibu, kayaknya ibu apa namanya? Warung sebelah ya? Iya. Kok tahu, Bu? Iya, kayak sering lihat tuh. Boleh kenal, Bu? Namanya siapa, Bu? Tinggal di mana? Terus anaknya berapa? Nah, kita mau mengambil apa namanya? Berkenalan, masukin itu temannya Bu Arsi itu masuk ke daftar nama kita. Nambahi daftar nama kita. Sehingga setiap hari itu ada daftar nama dari hasil PCA kita. Dari hasil prospek kita. Gitu loh. Kemarin ada mitra kami itu Bu Lela Garut. Begitu saya cerita tentang jual MHS, beliau lakukan. Jual MHS 10 botol sehari itu beliau lakukan. Yang luar biasa karena beliau udah ED, ngerjainnya itu sejam doang, laku 10 botol coba. 2 hari udah 20 botol. Wih, Bu, cuma 1 jam doang ya? Iya, Pak. Saya cuma 1 jam doang loh jual MHS gitu. Wah, keren ya. Itu kalau 8 jam sehari udah 80 botol. Kalau sebulan udah berapa ratus orang gitu yang ini. Tapi yang penting kan frame-nya frame bisnis. Artinya setiap orang yang ketemu dengan kita, setiap orang yang kita tawarkan produk HNI, setiap orang yang nanya produk HNI, setiap orang yang respect dengan kita, itu dicatat namanya dan nomor teleponnya. Untuk diapain? Di PCA ulang, di prospek ulang. Gitu. Paham ya? Jadi closing tidak harus belanja, closing tidak harus daftar, itu bagi yang PCA. Kalau prospek, ya closingnya itu targetnya lah terclosing dia jadi agen. Coba saya tanya hari ini. Ngobrol 1-2 jam itu maksimal berapa orang? 1 orang. Maka dia prospek. Ada fact finding, ada bagaimana cara strateginya. Prospek itu sejatinya nggak ada strategi yang baik, itu nggak ada strategi yang begitu enggak. Yang penting kerjain aja. Tapi karena mentor itu mencegah kegagalan lebih parah, dikasih namanya arahan-arahan. Yang pertama misalnya, kalau dalam rangka prospek itu, siapkan dulu daftar namanya. Sudah kemarin bikin daftar nama? Siapa yang sudah bikin 200 daftar nama mengerjakan? Jujur, angkat tangan. Udah 700 saya, Pak. 700, Masya Allah. Kenapa nggak 7.000, Bu? Dari Pak Derajat kan suruh bikin daftar nama udah, Pak. Udah berapa itu? Udah suruh bikin. Banyak-banyaknya gitu. Pastikan setiap hari itu tambah daftar namanya. Saya tidak akan ngecek satu. Ini bisa Anda sendiri. Anda nggak kerjain nggak apa-apa gitu loh. Nggak ada rugi buat saya gitu loh. Tapi yang rugi siapa? Anda sendiri. Karena daftar nama itu raja. Coba kalau ada nulis nama itu bersama. Bismillah, tulis nama. Siapa yang memberikan insight ke kita itu nama tertulis. Misalnya contoh Ustadz Nurdin, Bu Karnawati, Bu Saryanti, Mbak Husnul, Mbak Listi. Terus siapa yang ngasih insight itu? Allah SWT. Kalau ditulis itu, jadi kita tahu, oh ternyata saya punya banyak orang ya. Lalu kita mau kemana nih misalnya? Saya mau ke Bogor, misalnya dari Jakarta, dari Bekasi mau ke Bogor. Nah di Bogor itu siapa besok yang ada teman saya yang udah ada daftar nama? Oh iya nih. Ini di Bogor itu ada Mbak Jule, ada Teh Wilma, ada Bu Norma, ada Bu Sulasmi, ada Mbak Widya. Nah, kira-kira siapa yang di rumah ya? Japri malamnya. Assalamualaikum. Besok di rumah nggak, Mbak? Saya mau ke Bogor nih, sekalian mampir. Dari 4 orang itu ternyata 1 orang yang bisa ready. Oh, udah datang kita. Udah siap kita, udah kasih pasukan, udah kasih amunisi. Oh, Mbak Widya itu punya anak kecil-kecil 2. Terus beliau suaminya masih muda, usia masih muda juga, tinggalnya di pinggir kali, di Riverside begitu. Terus punya orang tua masih hidup dan sebagainya. Nah itu kita bisa langsung ngomong orangnya begini-begini. Kita tahu karena apa? Kita tertarget. Jadi begitu datang itu udah langsung Assalamualaikum Mbak Widya, gimana kabarnya? Langsung kita melakukan namanya 10 menit pertama itu adalah melakukan namanya penyamaan frekuensi, Kalau misalnya kalau saya ketemu Ustadz Nurdin, saya samakan gaya logat saya jadi Betawi-Betawian begitu. Itu karena penting buat saya menyamakan begitu. Kalau saya ketemu dengan Bu Tia ya rada Sunda-Sunda gitu. Tenaun-naun Pak gitu. Meskipun logatnya logat Jawa nggak masalah gitu. Itu dalam rangka untuk apa? Menyamakan frekuensi. Salah satu menyamakan frekuensi adalah dengan cara mencari persamaan Mas Alian.
Ingat, kata kunci prospecting itu, kata kunci PCA itu adalah mencari persamaan, menjauhi perbedaan, apalagi perdebatan. Begitu masuk rumah, jegrek, ternyata terpasang bendera merah. Gitu. Lalu ada gambar Presiden RI, gede banget. Wah, ini udah nggak usah ngomong, kubu 01, 02 gitu loh. Udah selesai gitu loh. 1 dan 2 bergabung jadi 03, Persatuan Indonesia gitu loh. Selesai. Jadi nggak usah ada lagi kubu-kubuan gitu loh. Kalau ada beda partai, nggak usah bawa bendera partai gitu loh. Jadi kalau orang sensitif dengan gambar partai, jangan iseng bikin perdebatan begitu. Mentang-mentang ini beda partai, satu partai oranye, satu partai kuning, satu partai merah gitu. Wah, pakai bajunya baju orange gitu kan, putih ada logonya orange. Ya nggak usah gitu loh. Kalau orang itu nggak suka dengan kita gara-gara misalnya kita itu pakai peci hitam, nggak usah pakai peci, pakai topi begitu. Jadi menyamakan frekuensi misalnya. Yang netral ya Pak. Kita itu kan kuncinya prospecting itu adalah dalam rangka untuk kita mengajak orang kepada kebaikan. Dan mengajak orang kebaikan itu tidak langsung harus saklek gitu. Banyak ustadz juga misalnya itu yang dakwahnya itu dia ngikutin polanya. Misalnya kalau dakwah di anggota dewan, ya nggak mungkin pakai sarung, Bu. Bahkan beberapa orang jenggotnya dicukur gitu loh. Biar apa orang itu nyaman dengan kita. Lah kalau orang udah horo duluan gimana? Kayak dulu waktu kecil misalnya. Zaman-zaman saya beler kata bahasa orang Taimah. Zaman waktu kecil SMP gitu kan, pada ngerokok kan, langsung rokok, dos. Ih, buang, kenapa? Ada Pak Ustadz masuk Pak, buang. Itu. Coba kalau teman kita sendiri, ada siapa itu? Oh, teman kita sendiri kan enak, ngobrol diterima. Coba kalau lagi ngerokok begitu, tahu-tahu dibuang rokoknya, ada ustadznya duduk di situ nongkrong. Coba kita jadi apa? Mati kutu kan? Gak berani ngomong, tahu bau rokok begitu. Karena di pesantren itu kadang-kadang kalau ngerokok dibotakin gitu loh. Nah, kalau satu frekuensi, ternyata ustadznya ngerokok juga, ya sama. Bareng-bareng. Artinya ada frekuensi gitu. Ya enggak juga kalau mitra kita ngerokok, kita ajak ngerokok, enggak usah gitu loh. Tapi enggak usah bilang gini, saya itu paling benci sama orang ngerokok. Ya orang tersinggung, Bu. Makanya kan kenapa kalau dalam konteks prospek itu harus orang yang kita kenal. Makanya kita menghindari perlokan yang lebih besar adalah dengan cara dibikin daftar nama. Dengan bikin daftar nama itu, bahasa lihat kita bisa tahu kok siapa yang mau kita rekrut. Saya beda banget ngomong sama Pak Nurdin, sama ngomong sama Mbak Usnul, pasti beda. Karena secara usia pasti mudaan Mbak Usnul. Saya nggak mungkin ngomong Pak Nurdin tua, nggak mungkin. Gitu. Mudaan Mbak Usnul begitu. Saya kalau ngomong sama misalnya Bu Tia, itu pasti lebih hormat dengan Bu Tia daripada ngomong sama Rafli, imam gitu. Karena secara usia, kapasitas itu mudaan kita gitu loh. Saya nggak bilang tua Bu Tia ya. Mudaan kita gitu. Jadi artinya misalnya, artinya apa? Artinya sebenarnya kita tuh membangun frekuensi yang sama. Kalau frekuensi yang sama udah nyambung, enak ngomongnya. Coba kalau ada prospek nggak sefrekuensi, coba gimana? Anda orang lagi duduk begini, nyantai di halte, tahu-tahu ibu datang. Assalamualaikum Bu, ibu udah pernah pakai MHS? Ya orang langsung belum, gitu doang. Kenapa? Frekuensi nggak sama. Ibu berdiri, dia duduk. Apalagi dia begini. Begini tandanya itu apa? Ngunci, nutup diri dia. Nutup diri. Kalau mau prospek, mau pecah itu, gimana caranya tangan itu kebuka gitu loh. Dengan cara apa? Duduk di sampingnya, kalau ibu langsung ditepok. Bu, mau kemana? Kalau dia kan pasti kaget kan, langsung lepas tangannya, bilang mau ke ini teh, mau ke Kuningan. Oh, ke Kuningan. Oh, keren dia. Lalu ibu bisa pakai cara saya begini. Oh, Kuningan ya. Oh, orang Amerika tuh Bu paling takut sama orang Kuningan loh. Orang dari Kuningan. Memang kenapa? Itu dibom, dimeriam, nggak mempan. Dia bingung. Kenapa Pak? Ya iyalah, orang terbuat dari Kuningan gitu loh. Tahu-tahu saya, ibu asli mana Bu? Saya asli Padang. Keren banget orang Padang loh Bu. Orang Padang itu apa? Sayur paku dimakan gitu loh. Paku dimakan. Itu kan jadi cair Bu, jadi ketawa, jadi apa ya? Jadi orang yang nggak kenal sekalipun itu bisa. Nah, kok bisa gitu Pak? Ya karena pengalaman. Ya jangan dibandingkan saya dengan Ibu Salian. Kan saya udah mengalami ribuan kali penolakan. Udah tahu nih gelagat orang itu kayak mana. Belajar di pengalaman. Namun sama mentor itu Salian, Anda dicegah untuk tidak melakukan kesalahan yang sama.
dari pengalaman yang ada. Jadi hebatnya di HNI itu ada mentor yang ngasih tahu, ini loh caranya terbaik itu begini, daripada kamu gagal terus gitu loh. Karena bagi mereka yang tidak mau ngikut mentor, itu biasanya try and error. Banyak kan errornya gitu. Datang orang mau PCA, tahu-tahu langsung main hard selling gitu loh. Kasih MHS ditaruh di tangannya. Kayak pernah nggak naik bis yang bawa bawa pesek itu isinya rengginang, isinya itu bis-bis yang biasa ke Tegal gitu kan, Dewi Sri gitu kan. Itu jual salak. Pernah tahu? Taruh aja di depan kita kan. Taruh di depan kita pura-pura, aduh ayo siapa? Kenapa? Saya ke belakang begitu. Padahal nggak ada yang beli gitu loh. Kayak gitu itu kan pemaksaan namanya. Itu orang nggak suka, Bu. Meskipun dia beli cuma sekali aja. Udah sekali begitu aja. Tapi kalau kitanya santun, kita frekuensi, itu orang pasti beli. Karena apa? 90% penting. Ini materi mahal, Bu. Tapi kalau saya terlalu melebar begini, Bu, yang ada itu kuliah nggak selesai gitu loh. Jadwal jadi nggak selesai. Kan ibu-ibu kan ini pengennya kan 10 hari doang kan, selesai 10 hari. Kontraknya 10 hari, Pak. Jadi sekalian, jadi kalau di segitiga pasar itu sekalian, ini segitiga pasar, 90% orang lebih, konsumen lebih itu, mereka itu membeli sesuatu, bergabung pada sesuatu itu karena faktor alasan irasional. Faktor irasional, double R ya. Atau enggak jelas gitu loh faktornya. Mungkin bisa jadi karena mesake, kasihan, karena misalnya misalnya sederhana gini, datang adik misalnya gitu, Mas, kenapa? Ini tolong dibeli HP saya lah. HP apa itu? Vivo. Aduh ya Allah, HP saya udah Samsung, suruh beli Vivo gitu. Udah di rumah handphone nganggur semua gitu. Tapi karena bilang begini, ini Mas, mohon maaf Mas ya, saya kesini itu karena kepepet. Ini anak saya mau bayaran sekolah belum ada nih. Daripada saya ngutang, saya jual handphone aja lah begitu. Kira-kira kita yang nggak butuh handphone beli nggak jadinya? Beli sih kadang orang Beli. Itu karena apa? Karena alasan irasional, Bu. Nggak masuk akal gitu loh. Kita nggak butuh HP-nya, kita juga mungkin nggak pegang duitnya, nggak ada budget, nggak ada alasan untuk beli HP gitu loh. Faktor irasional. Coba ibu-ibu lagi di toko, jalan-jalan ke mall, ke pasar gitu kan. Makanya kan kalau jalan-jalan ke pasar itu jangan siksa suami ibu. Suami itu hanya mampu bertahan nemenin ibu 20 menit. Gitu. Sisanya dia apa? Pasti kabur. Udah, kalau masih lama saya tungguin aja di mana begitu. Nanti kalau udah selesai telepon ya, begitu. Karena kalau laki-laki itu belanja, masuk mall, datang ke tokonya, beli, bayar, pulang. Coba ibu-ibu, muter-muter dulu. Kalangan mall itu diputerin semua. Makanya banyak para suami itu kalau nganterin ibu-ibu, biasanya nyender di pagar, nyender di tembok, sambil berdoa, ya Allah, semoga istri saya itu jalannya lurus, tidak belok-belok, begitu. Nah, maka saya lihat lewat doang. Kalau belok-belok semakin repot ya. Banyak ibu-ibu itu faktor irasional. Awalnya mau beli baju di mall. Tahu-tahu ada tas yang bagus dan dipinginin. Begitu lewat, tasnya bagus juga tuh gitu kan. Udahlah, ini nggak ada duitnya begitu. Tapi langsung tahu-tahu ditaruh tuh diskon 70%. Waduh, diskon 70%. Langsung datang itu nanya sama mbaknya, Mbak, itu tasnya masih ada nggak, Mbak? Nggak ada, Bu, cuma ada satu doang. Itu diskon sampai kapan? Sampai sekarang doang, Mbak. Sekarang saja, Bu. Waduh, langsung galau ini. Waduh, gimana ya gitu. Awalnya nggak punya duit untuk beli tas, jadi beli tas. Kenapa? Faktor irasional. Coba iklan, Bu, iklan di TV. Iklan di TV. Tahu-tahu iklan cuma nongol semenit, satu detik aja. Iklannya nongol aja, nggak jelas begitu. Tapi kenapa kita beli? Pernahkah kita hari ini dengar pakai sampo ini, mengandung ini. Ada nggak? Nggak ada. Semua alasannya irasional, nggak masuk akal. Alasan tradisional. Misalnya contoh ustadznya itu pakai baju yang mereknya RR semua begitu. Maka jamaahnya rata-rata pingin beli. Karena apa? Niru ustadznya. Iya. Betul.
Anak saya itu dulu senang sama Nisa Sabian. Jadi pengen dibeliin kacamata yang bulat begitu kayak Nisa Sabian, gitu loh. Itu bukan masalah apa, karena pengen saya kayak idolanya. Tapi ini semua irasional. Saya dulu Bu, kalau pas naik mobil itu seringnya dengerin Nisa Sabian. Sekarang enggak. Kenapa? Karena ada yang kedua Bu, rasional. Pasar irasional misalnya itu sangat nggak kokoh. Berapa banyak hari ini orang gabung HNI karena alasan-alasan irasional. Disuruh nganterin sama istrinya, ayo Bi anterin ke HS gitu. Dicemplungin sama istrinya, tahu-tahu didaftarin. Atau udah berkali-kali diajak karena nggak enak jadi gabung. Siapa yang dulu gabung HNI karena nggak enak sama mentornya ada? Wah, Pak Nurdin. Karena istrinya ya. Faktanya kan apa? Irasional semua kan? Makanya itu perlunya ada follow up, Bu. Follow up. Minimal 2 kali 24 jam. Kenapa? Karena orang biasa gabung ke HNI itu bisa jadi karena ngelihat kita. Kita pernah baik dengan dia, kita pernah nolong dia, kita pernah ngutangin dia. Maka dengan kondisi itu mereka gabung itu karena alasan irasional. Maka sudah di follow up untuk tingkatkan ini ya, alasannya menjadi alasan yang rasional. Makanya kalau alasan rasional begini, manfaat bergabung. Karena bisa lihat ketika rasional itu maka dia akan merasa butuh terhadap HNI. Paham ya? Tapi yang rasional saja itu masih belum kokoh, karena kalau ketemu dengan mood travel lain atau bisnis yang lain lebih keren, maskah, terus bisnis yang lain itu bisa goyang, bisa berpindah. Benar-benar. Nah, yang paling kuat ngikatnya adalah bahasa lihat, yang paling kuat adalah spiritual. Itu kuat banget. Kenapa saya gabung HNI? Karena ini produk halal, punya muslim, terus kita berjuang menjalankan produk, kita ngajak orang untuk berbagi, kita ngajak orang untuk lebih sehat. Itu kan asas spiritual. Nah, itu kuat banget. Hari ini saya kalau belanja itu lebih milih belanja ke warung terdekat yang saudara saya sendiri meskipun harga lebih mahal. Atau saya belanja ke mitra saya. Kan enak kalau punya mitra banyak gitu. Beli jaket kulit, hubungi Teh Tia. Nah, gitu. Bu Tia, jaket kulit gitu. Tolong fotoin gitu kan. Udah ada gitu loh. Kalau misalnya beli batik, Mom Hesti, Mom Ana, Pekalongan begitu. Beli sayur. Ini apa namanya? Ada mitra saya di mana? Di Kopeng misalnya gitu. Makanya kalau ada mitra saya jual bakso, saya langsung rekomendasi. Ayo makan bakso aja di rumah mitra saya. Itu kan alasan spiritual. Jadi paling kuat lah alasan spiritual. Bahasa sederhana begini. Ada partai misalnya. Partai itu yang di luar sana itu partai pada pakai uang semua kalau masuk itu. Jadi anggota dewan pakai apa? Anggota itu harus dibayar gitu. Ada yang dikasih modal dan sebagainya. Ada satu partai itu yang justru kita yang ngeluarin duit gitu. Tapi kalau ada alasan spiritual, alasan yang agamis begitu, ini partai Islam dan sebagainya, maka gabung dan solid luar biasa. Paham maksudnya? Saya nggak nyebutin partai ya, saya bukan orang partai, Bu. Saya simpatisan aja. Paham. Jadi paham ya. Jadi alasan spiritual itu yang kuatkan. Maka mitra-mitra Bapak sekalian yang hari ini belum mau belanja, belum mau ini, bisa jadi alasannya masih alasan rasional. Murahan pakai yang itu kok. Saya belum butuh kok. Nah, maka mulai di follow up dengan cara alasan spiritual. Itulah di mana latanya di home sharing. Follow up itu masuk ke home sharing misalnya. Meskipun 1-2 orang. Jadi karena home sharing itulah komitmen kita bersama, komitmen mentor, home sharing dia tetap diadakan meskipun yang datang kucing. Datang nih kita udah jauh-jauh. Kalau ibu-ibu saya kan udah menjaga sekarang. Ibu-ibu misalnya mau home sharing sama kita, saya mau home sharing. Saya tanya istri saya, "Mama, tolong WA Bu Hikmah. Jadi nggak home sharing hari ini?" Yang ngurusin jadwal istri saya, karena ibu-ibu. Jam berapa, di mana lokasinya? Oke, ini ya jam 1 nanti di Sragen. Ibu udah order produk belum? Udah. Lalu saya tanya lagi, saya datang sampai sana itu di rumahnya ternyata baru ada sendirian ibu-ibu itu. Saya kemarin itu.
Pak masuk dulu Pak. Belum ada pendatang dia? Belum, ya udah saya tunggu di luar aja. Ya repot tuh di rumah, beliau sendirian, saya sendirian kan. Ada setan lewat, ya. Karena seringnya setan lewat terus, repot. Kalau nggak kuat-kuat begitu. Nah, saya tunggu. Kalau nggak ada juga gitu kan, tolong cari teman, kita bertiga aja gitu. Tapi kalau laki-laki, saya tidur bareng sama Ustadz Dedi. Biasa, nggak ada yang cemburu. Naik motor bareng, pelukan nggak masalah gitu. Kadang-kadang kita itu kalau ketemu cipika-cipiki biasa aja, laki-laki begitu. Nah, artinya misalnya home sharing itu adalah komitmen. Jadi kalau misalnya ibu-ibu dikabari sama mitranya, aduh Bu, mohon maaf Bu, belum jadi home sharing. Lagi PPKM. Oh ya nggak apa Bu, kalau PPKM kita pakai home sharing video call. Begitu. Nggak bisa juga Bu, pada sibuk semua. Ya udah, Ibu Bapak sekalian bikin di grup. Assalamualaikum Ibu-ibu sekalian, hari ini jadwal saya home sharing di tempatnya Bu Diana. Ternyata qadarullohnya Bu Diana nggak bisa. Nah, di grupnya Bu Sumrah ini saya mau ngisi home sharing online. Silakan ibu-ibu sekalian yang mau bertanya tentang HNI, mau konsultasi dengan saya, silakan. Saya punya waktu dari jam 1 sampai jam 3. Seperti itu. Jangan home sharing batal, wah nyuci aja deh, nyuci mobil, ya jangan. Karena apa? Udah komitmen begitu loh. Maka saya komitmen dengan mitra, sebelum bonusnya 20 juta saya nggak lepaskan itu. Jadi saya pegang terus sampai kapanpun begitu. Namun yang jauh-jauh nggak mungkin juga dipegang tiap hari begitu. Caranya gimana? Hari ini alhamdulillah ada Zoom. Gitu ya saya lihat, home sharing itu komitmen. Maka tinggalkan ke faktor ini spiritual. Produk halal banyak di luar. Tapi pertanyaannya adalah punya siapa? Sepakat? Nah, itu kata kunci yang saya lihat, prospecting gitu ya. Prospecting itu adalah rangka untuk melatih jam terbang. Kalau PCA tujuannya 3. Orang kalau PCA itu tujuannya 3, Bu. Yang pertama adalah melatih jam terbang kita. Semakin sering berbicara di depan orang, 1-2 orang tiap hari, maka kita semakin ahli ngomong. Gitu. Ahli gitu. Ahli itu kata kuncinya adalah melakukannya berulang-ulang, benar? Itu tujuan PCA misalnya. Jadi tekankan ke mitra, ibu yang dilihat di HNI itu bukan hasilnya, tapi ibu mau menjalankan prosesnya. Yakin kalau prosesnya dijalankan, Bu, insya Allah hasilnya itu ngikutin. Itu impact aja, efek. Jadi di awal-awal jangan terlalu mikir hasilnya, yang penting kerjain dulu. Mau mengerjakan. Makanya kalau ada mitra yang sudah mau PCA, apalagi laporan, kasih apresiasi, Bu. Misalnya contoh, mitra ibu closing seminggu itu 5 orang. Ibu kasih hadiah, apa hadiahnya? 5 brosur HNI. Brosur itu ada lipat, lengkuk, jadi bulat begitu, lalu kasih pita. Kasih pita, datengin orangnya. Kalau memungkinkan kan, kasih. Selamat Bu ya, sudah bisa closing 5 orang pekan ini. Wah, tingkatkan Bu. Salaman, dipoto, upload di sosial media, sama di mana? Apa sosial media sama ada di grup gitu. Supaya orang semangat, terpacu begitu loh. Makanya saya bikin tuh training untuk malam ini. Siapa mitra yang sudah TP 200 poin, nanti dapat hadiah dari saya itu belajar diagnosa tangan. Itu mahal banget sekalian. Maka orang berbondong-bondong untuk TP 200 begitu loh. Bisa dipahami ya? Atau bikin tuibon, TP 200 poin nanti dapat tuibon ini. Saya bikinkan seperti ini. Orang senang, Bu. Orang senang dengan begitu. Sehingga ketika di awal-awal itu menjalankan itu, insya Allah enak. Nah, ini ada Bu Sari Eria. Coba Bu Sari Eria open mic. Cita. Nah, silakan Bu Sari. Ya Pak, yang Twimbon kemarin ya Pak. Alhamdulillah kemarin itu setelah saya terima Twimbon dari Bapak, saya coba bikin sendiri untuk desain saya sendiri. Kemudian saya langsung tupo 600 poin gitu Pak, input produk belanjaan bulan ini 600 poin. Kemudian saya share di grup-grup pembinaan. Kemudian saya bilang sama mitra-mitra, Bapak, Ibu, dan sahabat semua, alhamdulillah bulan ini saya sudah input belanja 600 poin untuk keperluan di rumah. Dan tadi ada
desain seperti ini. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah input belanja 200 poin atau 600 poin, dan bagi yang berkenan dibikinkan seperti ini, silakan Japrisari, insya Allah nanti akan dibikinkan desain seperti ini dengan mengirim foto. Nah, silakan nanti Bapak Ibu Japrisari. Nah, setelah itu alhamdulillah ada beberapa yang japri gitu. Dan ada yang pas besoknya itu ada 600 poin. Kalau enggak salah dalam 2 hari atau 3 hari ya Pak, udah hampir 10 orang. Nah, dilihat di perkembangan di AVO waktu itu udah 6.000 gitu Pak. Dan saya kasih kesempatan itu sampai tanggal 8. Karena tanggal 8 biasanya bonus HNI masuk ke rekening gitu kan Pak. Nah, maksimal nanti tanggal 8 saya diingatkan lagi gitu kan Pak. Dan alhamdulillah kemarin saya lihat poin grup itu udah 8.000 Pak. Jadi alhamdulillah rasanya ini membantu sekali untuk mengapresiasi mitra begitu Pak. Mungkin itu Pak testimoninya Pak. Siap. Terima kasih Bu Sari Eri ya. Ya, Bu Sari sama-sama. Eri ini adalah mitra dari Pak Dwi Purwanto. Satu nasab dengan Ustadz EF ya. Jadi bukan mitra saya Ustadz ya, bukan mitra saya. Beliau mitra Pak Dwi Purwanto dari Padang. Makanya biasanya grupnya namanya Sari Padang gitu ya. Nah, itu saya lihat itu hal seperti ini. Nah, di pekan ini saya bikin namanya pelatihan yang tangan untuk hadiah bagi mereka yang TP 200 poin. Nah, itu kan orang agen-agen baru itu kan nanya-nanya, apa sih manfaatnya buat TP 200 begitu. Ya narator aja gitu. Nah, sekarang dimulai digerakkan begitu. Supaya di awal-awal ini kita sudah mulai kelihatan pergerakan omsetnya. Apalagi yang hari ini sedang sedang target LED karena ini hari Agustus ini penentuan. Ya nggak bisa Bu, nggak bisa Pak, mau jadi LED itu nanti mikirnya di akhir bulan, stres. Ulang 10.000 poin, aduh jadi mana 10.000 poin itu. Kalau dari setiap hari dicek, dikontrol terus, terus bikin strategi apa nih kira-kira yang bisa membuat orang itu tergerak untuk belanja. Nah, hari ini saya bikin bahwa kenapa saya bikin Twibbon, karena hari ini tuh sosial media lagi marak begitu, orang lagi senang dengan postingan-postingan begitu. Makanya saya bikin itu kan acara acara ini kan PowerPoint ya. Sudah dipraktekin belum? Belajar bikin PowerPoint, sudah praktekin? Belum punya laptop, Pak. Belum punya. Nah, ini saya lagi bikin tadi ini. Tadi saya bikin ini, tadi malam. Belum selesai tapi. Nah, ini kan contohnya yang ini, saya bikin yang ini. Gitu. We are leader, so we focus to create leader. Leader is a reader and fast learner. Begitu. Sama persis, 3 jiplak aja. Gitu. Kalau kemarin ikut atau udah nyimak, pasti tahu caranya. Gitu ya. Jadi strategi-strategi itu bisa dikerjakan misalnya. Makanya kenapa hari ini kita tertantang untuk berkreasi ya, leader berkreasi, jangan monoton begitu. Kenapa? Nanti bosen. Harus mulai punya inovasi ya. Nah, itu saya lihat. Jadi home sharing itulah komitmen. Itu jantungnya bisnis kita. Nah, follow up adalah prospek. Follow up adalah prospek. Makanya ketika orang udah sering make, segera ajak untuk bisnis. Nah, kalau kita kenal, maka pertama adalah 10 menit pertama itu mau ngisi home sharing, mau ngisi prospecting, mau ngisi rekrut itu adalah samakan frekuensinya. Sama frekuensinya. Misalnya contoh, saya ketemu Pak Mas Sidik. Nah, kalau sama Pak Mas Sidik gampang banget, Pak. Pakai jaket yang ada gambarnya 3 gitu udah selesai, sama kita. Gitu, selesai gitu loh. Kalau ketemu dengan satu dia sederhana, pakai peci hitam gitu kan. Udah ada betawi-tawi dikit gitu. Tapi bagi yang tidak kenal itu kan lagi PCA, Bu. Itu apa yang disamakan? Ya contoh, ibu-ibu ketemu sama bapak lagi di bis, lagi di angkot. Duduk sampingan ya udah nggak bisa dihijab. Makanya di bis kita nggak bisa kayak gini. Coba naik busway. Siapa yang pernah naik busway sore-sore hari? Itu kayak lepet gitu. Nggak bisa dibedain mana laki-laki mana perempuan gitu. Begitu ngobrol dengan sebelahnya, ditanya, Bapak asli mana Pak? Oh, saya mah orang Jawa. Oh, orang Jawa Pak. Jawanya pundi? Saya bilang begitu. Langsung saya bilang, Jawanya pundi Pak? Semarang mana? Semarang mana Pak? Purwodadi bukan Semarang Pak itu. Dia tahu aja. Ini mau kemana Pak? Mau kerja di mana? Di Sudirman. Oh Sudirman.
Wah, ini kayaknya nggak ada cocok dengan saya nih. Apalagi yang sama ya. Oh, kita cari 3 yes. Yes pertama, yes kedua, yes ketiga. Yes pertama udah nih sama-sama orang Jawa. Yang pertama itu. Yang kedua saya tanya dulu anaknya. Anaknya berapa, Pak? Oh, anak saya 1. Laki perempuan. Laki-laki. Sama, Pak, dengan anak saya. Anak saya itu 1 laki-lakinya, 3 perempuan. Gitu. Dibikin sama aja gitu loh. Atau misalnya ibu-ibu nanya ke bapak misalnya, Pak, ini hobinya apa hobinya? Oh, saya hobinya paling hobi nonton bola. Nah, ibu kalau nggak hobi nonton bola, Bu, jangan ngomong. Saya itu paling benci Pak sama bola. Jangan ngomong begitu, ngomong gini. Sama Pak, sama suami saya itu. Suami saya itu kalau udah nonton bola Pak, ya Allah itu Pak, jam 2 pagi bisa bangun. Kalau sholat tahajud, beletnya luar biasa. Tapi kalau Liga Champion, itu paling pertama ada. Itu namanya bersamaan namanya. Oh, hobi saya mancing. Oh, sama Pak dengan saya. Bedanya kalau Bapak mancing ikan, saya mancing keributan. Sama-sama disamain aja, disempet-petin sama begitu loh. Itu pertama itu 3 yes. Yes ketiga apa misalnya? Ini mau berangkat atau pulang Pak? Oh, berangkat. Oh, sama dengan saya Pak, pulang. Lalu kita biarkan dia cerita. Kita itu kalau dalam konsep home sharing misalnya, kita punya 2 telinga, 1 mulut. Artinya lebih banyak mendengar daripada berbicara. Tidak menggurui. Melakukan persamaan-persamaan. Misalnya contoh, saya bilang, tanya pekerjaan. Lalu dia nanya pekerjaan. Kalau Bapak kerjanya apa Pak? Oh, saya bisnis Pak. Bisnis apa? HNI. Apa tuh HNI? Cerita baru. Cerita kalau itu gitu, sampai ketawa-tawa, sudah langsung, kan mau turun. Boleh Pak, saya minta nomor handphonenya. Gaya kita meminta nomor handphone adalah langsung ambil handphone, lalu kita fokus sama handphone. Berapa Pak nomornya Pak? Pas masih di 0857. Masa disebutin nanti. Sekian. Oke. Ini WA apa ya? Iya. Saya WA apa ya? Coba, kalau ibu ditanya sama orang, dengan gestur begitu dikasihkan nomornya. Apalagi udah akrab tuh, udah akrab. Ini strategi misalnya, strategi. Dalam aplikasinya kadang-kadang nggak seperti ini, nggak seperti begini. Yang penting jalani dulu aja gitu loh. Tapi ini dalam rangka strategi, pengalaman membuktikan begitu. Kasih nomor teleponnya, disimpan, jangan lupa Bu, ditulis tempat ketemunya. Misalnya contoh, Bu Rina Yuanita, Cibubur, begitu. Jadi begitu besok kita mau follow up itu langsung ingat, oh ketemunya di Cibubur, langsung ingat orang kayak mana. Jangan sampai tulisnya Bu Rina gitu doang. Telepon, ini Bu Rina siapa ya? Wah, nggak jadi closing itu. Orang itu paling suka kalau kita telepon itu sebutin namanya. Selamat siang Pak Khalifah. Langsung, kenal ya gitu loh. Sanudin gimana kabarnya Bu Khalifah? Anaknya gimana sehat? Maka bisa tuh. Nah, itu namanya responsibility dah. Gitu. Kalau anak-anak itu, kalau ibu-ibu bawa anak, disapa anaknya. Ih, anak lucu nih. Dia kelas berapa, Dek? Gitu. Kasih hadiah kalau mau. Kasih apa? Permen, ciki atau apa begitu. Itu dia dalam rangka untuk apa? Prospecting misalnya. Kalau udah mulai masuk prospecting, maka berbeda. Kalau PCA itu targetnya adalah pertama, menambah daftar nama. Yang kedua adalah menghabiskan jatah gagal kita. Yang ketiga adalah apa? Menambah jam terbang. Jadi kalau gagal terus, tapi terusan dicoba, lama-lama gagalnya habis gitu loh. Masanya gagal terus-terusan. Gini. Saya ulang-ulang kembali analoginya. Kita punya dadu. Angkanya 1 sampai 6. Kalau dadu itu saya lempar sekali, kira-kira muncul angka 6 itu ada nggak kemungkinan? Ada, tapi 1 banding 6. Nah, tapi kalau saya lempar 6 kali, muncul nggak 6-nya? Muncul, tapi itu kecil. Coba kalau saya lempar 1000 kali saya lempar, kira-kira gimana? Orang yang awalnya nggak bisa, jadi bisa karena terbiasa. Jadi kalau ibu-ibu PCA itu, dalam rangka untuk belajar prospek, ngomong sama orang. Jadi kalau sudah sering PCA, apalagi sehari itu 20 kali, Bu, 20 kali PCA, nanti kalau prospek itu udah nerocos saja, udah pinter ngomongnya. Udah PCA belum pernah, langsung prospek, ditanya gelagapan. Gitu.
Maka Bapak bisa lihat, saya kalau PCA, kalau prospek teman istri saya misalnya gitu, saya mau istri saya, "Ma, main yuk ke rumah temenmu." Ya main, saya datang, istrinya ngobrol, panjang kali lebar begitu. Lalu dia nanya ke saya, "Lah Mas kerja di mana?" "Oh saya bisnis usaha, bikin usaha." "Usaha apa?" "HNI." "Apa tuh HNI?" "HNI sama lah kayak warungnya jenengan, warungnya Mbak Ibu, warungnya Mbak, jual sabun, jual odol begitu. Tapi bedanya produknya ini, produknya punya Indonesia, UMKM." "Oh gitu ya." "Itu apa aja produknya?" "Ada sabun kolagen." "Berapa harganya?" 20.000. "Wah mahal Mas, di sini mah nggak laku." "Iya Mbak." "Oh, siapa lagi?" Banyak kan kali lebar. Saya ngobrol aja. Sambil nyantai, Bu. Terus saya bilang, "Ya memang mahal, Mbak. Tapi kan banyak juga yang beli, alhamdulillah," gitu. Kalau kita dulu, saya cerita masa lalu dulu. Saya itu gabung HN begini, gitu. Jadi fact finding namanya. Prospek itu fact finding. Fact finding itu nyari apa sih, dia itu butuh apa sih gitu loh. Makanya kita kan ngumpulin data. Misalnya contoh, kalau PCA itu ngumpulin data. Bu Karnawati ini itu berapa anaknya? Terus suaminya kerja di mana? Lalu ada nggak di rumah itu mbahnya? Kalau ada, maka kita tawarkan extra food, anak-anaknya, nanti suaminya terus on, kopi sevel, gitu. Nah kalau ada ibu-ibu yang suaminya merantau jauh, kita tawarkan kopinya terus on ke suaminya, kan repot. Suaminya nggak di rumah. "Bu pakai musik Dara Bu." "Ya lah suami saya nggak di rumah Pak, ngapain pakai musik Dara?" Begitu. Itu namanya fact finding namanya. Kenyataan di lapangan apa? Dan apa yang dicari? Orang yang punya kapasitas, kita bersinergi. Orang yang punya masalah, kita kasih solusi. Sinergi begini. Misal contoh, Bu Ainur Rohmah, penjahit. Penjahit benar ya? Bu Ainur Rohmah penjahit kan? Jahit kan dari baju. Kita kasih solusi. Apa itu? "Bu, Ibu kan punya data customer langganan jahit. Nah, begitu orang menjahit itu, Bu, jangan lupa, Bu, setiap menjahit, Ibu pasang itu produk HNI di situ. Setiap orang jahit itu, Ibu kasih sampel produk. Misalnya contoh sabun kolagen potong kecil aja. Nih Teh, cobain ya Teh produk saya nih." Begitu. Jadi sinergi. Jangan suruh berhenti jahitnya, fokusnya HNI aja. Ya, belum ada hasilnya gitu loh. Belum tentu ada hasilnya. Sinergi. Seperti layaknya kalau kita punya warung makan, ada tukang kerupuk datang. Benar? "Bu, nitip kerupuk ya di sini ya. Nanti saya ambil. Nanti Ibu bayar yang laku aja." Kita sebagai punya usaha, ya senang. Kenapa? Ada kerupuk, kita nggak modal. Kalau bahasa saya sendiri begini, Bu Ainur Rohmah, customer jahitnya itu nanti ketika lihat produk HNI, terprospek dan jadi agen HNI, benar? Agen HNI yang belajar di stokisnya Bu Ainur Rohmah, tahu ada penjahit, ada Bu Ainur Rohmah profesinya penjahit, bisa jadi dia jadi pelanggan jahitan Ibu, gitu loh. Makanya kalau orang punya usaha itu saya bilang segera jadi stokis. Kalau perlu jadi DC sekalian. "Oh, kenapa Pak?" "Iya, karena kalau jadi DC itu otomatis agen-agen HNI datang, belanja ke stokis atau ke DC kita, otomatis ngelihat ada bisnis kita. Makanya Bu Sakinah itu, saya bilang, Bu Sakinah kan punya warung bakso, Bu. Cocok banget, Bu. Orang itu kayak saya, Bu, tiap hari harus ketemu orang, nyari orang. Nah, Ibu orang datang sendiri. Ketika datang sendiri, Bu, lagi makan bakso, ada produk HNI jejer di atas gitu. Pasti nanya itu, apalagi dikasih list, press list. Misalnya obat sehat laki-laki, itu 2.000, itu loh. Itu ada press list-nya, ada Bu Siti Rahayu kayak di sini ada. Tukang jual buah, tukang buah-buahan. Ibu kasih tuh kayak buah itu ada 10.000, 30.000. Nah, terus on. Bikin spanduknya kecil, terus on obat kejantanan, Dinestrak obat ginjal, terus Laurik obat asam urat. Jadi orang begitu masuk toko buah itu, dia sambil nyari buah, dia lihat, saya wasir, ada obat wasir, biosir, obat wasir. Lalu di situ ada produknya, harganya ada 75.000 nggak salah ya. Maka dia langsung nanya, "Bu, itu saya mau beli biosirnya." Begitu. Itu namanya sinergi. Sinergi. Yang punya warung senang, kenapa?
ketika dia datang itu, pelanggannya bisa jadi HRI, dan orang HRI jadi pelanggan dia. Paham maksudnya? Itu sinergi. Kalau solusi adalah, duh Pak, mahal Pak. Nah, Ibu cocok Bu di HRI. Kenapa? Ibu yang bilang mahal cocok di HRI. Supaya apa? Meningkat ekonominya jadi nggak bilang mahal. Saya sakit Pak, kasih herba. Saya begini Pak, kasih solusi. Solusi dari HRI. Begitu. Paham ya? Itu fak finding misalnya, PCA. Nah, kalau prospek udah kenal, datang, duduk, ngobrol. Biasanya kalau saya itu ngajarin, kalau bertamu ke orang kan pasti tawarin minum tuh. Minum apa Bu? Minum apa Teh? Minum apa Mas? Minum apa? Oh, saya minta air putih panas aja. Jadi pasti orang pasti bingung. Ini orang tumben, tamu kok minta air putih panas doang gitu. Lalu kita ambil kok saset kopi Sevel atau kopi HC. Begitu orangnya duduk, dia ngasih air panas, buka, jet, gitu kan. Pakai ekspresif Bu kalau buka itu, jangan cuma begitu doang, ekspresif. Jet. Lalu tuangkan di itu pelan-pelan, diaduk, pelan-pelan. Lalu begitu panas kan dihirup. Itu ekspresi harus muncul, jangan cuma minum biasa aja, ekspresif gitu loh. Benar ya? Ekspresif muncul, enak banget, Bismillah gitu. Itu pasti teman kita nanya, itu apa tuh Mbak? Itu apa itu Mbak? Gitu. Paham maksudnya? Oke. Oh ini kopi bagus banget Teh. Suami saya tuh kalau mau minum kopi ini keren banget. Wah gitu. Mau nggak? Mau ya, saya bawa satu lagi nih. Nah gitu. Baru begitu pada ngopi bareng, kan udah cair tuh, udah sama frekuensinya, udah sama-sama ngopi. Cerita Teh, saya kesini itu pengen ngajak Teteh bisnis ya ini loh. Apa itu MLM ya? Nah, ketika ada pertanyaan begitu, itu baru kita namanya handling complaint, menjawab keluhan. Handling complaint itu seperti customer service namanya. Di dalam bisnis networking, kita itulah customer service-nya, kita OB-nya, kita ini semuanya. Jadi kalau misalnya ada handling complaint, saya gitu, itu MLM ya, Mbak ya? Iya, Bu. Iya, Teh. Emang kenapa, Teh, kalau MLM? Aduh, Mbak, saya itu udah anti MLM. 12 MLM udah saya pernah ikutin. Itu kalau nggak salah mitanya Butial ya. 12 MLM udah saya ikutin. Saya ratu MLM. Oh iya gitu. Cerita dong Teh. Nah, kalau misalnya cara handling komplain misalnya, yang pertama kita dengarkan komplain dia. Jangan dipenggak. Jangan diputus. Dengerin aja. Misalnya apa namanya? Ada yang komplain begini. Saya nggak suka sama MLM. Nah, Pak Haris sebagai mitranya lalu pakai posisi mode on. Kalau kita duduknya itu awalnya madep sono, sedangkan orangnya ada di sini, maka kita pindah, geser kursinya, kita menghadap sini. Menghadap ke orangnya. Lalu jangan pegang handphone. Kita duduk, tatap wajahnya, kita dengerin. Oh, gitu Pak ya. Gitu aja udah. Oh, gitu Pak ya. Gitu doang udah. Pokoknya reaksi itu aja. Biarkan dia cerita sebanyak-banyaknya, udah biarin aja. Sampai 2 jam ya kita, oh gitu doang. Udah selesai. Ketika kita didengar, ulangi keluhannya, bersimpati gitu. Ulangi keluhannya. Saya kalau begitu juga jadi benci MLM juga, Bu. Kalau udah 12 kali ikut MLM, nggak sukses, duitnya habis 1 juta, saya pasti seperti Ibu. Ulangi keluhannya, dia rasakan, Bu, dengan perasaan. Saya contoh gini. Ini herbal ya Mbak, Mas ya? Iya, saya nggak suka herbal. Emang kenapa Bu? Itu suami saya itu minum herbal malah meninggal itu. Innalillahi. Meninggal Bu, ulangi Bu. Tapi dengan cara beda. Intonasi kita tuh beda loh Bu. Meninggal Bu sama meninggal ya. Beda tuh. Benar ya? Maka dalam konteks prospecting itu, Bapak sekalian, konten isi prospek kita itu mempengaruhi orang cuma 7%. Omongan kita. Yang 83% itu yang mengalami adalah gestur tubuh, intonasi suara, sama mimik muka. Paham? Makanya kenapa kalau saya kuliah itu perlu begini begitu. Itu dalam rangka untuk gitu. Semangat Bu. Coba kalau saya bilang semangat Bu, gimana? Semangat itu beda rasanya. Contoh saya ulang-ulang ini, contoh yang sering saya ulang-ulang biar Ibu paham. Ada ibu-ibu datang ke tukang jual jambu monyet. Mang, jual apa Mang? Jambu monyet Bu. Enak nggak dengernya? Coba kalau dia rubah intonasinya. Mang, jual apa Mang?
jual jambu monyet gitu coba. Kira-kira Ibu gimana? Tampol itu orang itu. Padahal benar nggak Bu? Dari kata-kata sama nggak? Sama. Apa yang bedain? Intonasinya. Nggak usah jauh-jauh lah. Suami itu coba duduk diem aja, nggak ngapa-ngapain, diem aja itu. Kita udah tahu Bu. Ibu udah tahu, wah ini ada masalah nih pasti. Nggak ngomong itu namanya gestur Bu. Makanya kalau dalam PCA, prospek itu, Ibu belajar. Mukanya berseri-seri, berbinar-binar, matanya berbinar-binar. Gestur tubuh yang bersahabat. Bersahabat itu bagaimana? Kalau orang itu madepnya sono Bu, kita juga madep orangnya. Atau duduk sebelahnya, kalau perempuan. Jadi kita tuh benar-benar, benar-benar tuh menghargai orang di depan kita itu. Kita dengan mode on, jangan ditinggal lagi ngobrol, tinggal main HP sendiri. Udah HP matiin aja kalau perlu. Jangan keganggu. Kita benar-benar fokus ke dia. Jadi pertama bahasa hukumnya itu dengarkan, lalu ulangi keluhan mereka dengan perasaan, dengan rasa empati kita. Misalnya contoh, apa saya gabung HNI udah belajar jutaan, nggak ada bonusnya. Oh gitu Bu ya? Oh saya kalau udah belajar jutaan Bu, nggak ada bonus juga saya marah-marah juga nih. Lalu apa yang pertama? Diberikan solusi. Bu, boleh nggak Bu kalau saya kasih solusi Bu dikit Bu? Gimana Bu? Gimana? Buka AVO-nya Bu. Oh saya belum buka AVO, sini ya bukain. Oh iya Bu. Nah ketika udah dikasih solusi, lalu komunikasikan. Jangan begini, Ibu lagi ke rumah sakit, ada dokter lewat atau ada perawat lewat. Bu, Mbak, kenapa Bu? Itu dokter Firman ada nggak dokter Firman? Oh ada, sebentar saya carikan dulu ya. Kita tungguin aja ini kemana orangnya ini nggak ada komunikasi. Nah itu kan begitu, sama. Di ini kok bonus saya nggak ke transfer, katanya mau dicek AVO ya kok sampai sekarang belum ada kabar. Dikasih tahu. Oh mohon maaf Bu, ternyata Ibu belum input. Ngomong apa ada aja. Gitu. Bisa paham? Sederhana. Dengerin, ulangi dengan perasaan, kasih solusi dan komunikasikan. Singkat cerita, ini dalam buku TMB. Ada suami istri. Suami istri itu menikah dalam kondisi biasalah. Kalau orang menikah pertama kan susah gitu. Tinggalnya di rumah SSS gitu. Makannya sepiring berdua. Begitu dia berazam, suatu saat nanti kalau saya punya harta, saya punya kekayaan, saya pengen ngajak istri saya nginep di hotel mewah gitu. Yang harga tiketnya itu satu malam itu 10 juta gitu. Atau 3 juta minimal gitu. Nah, begitu masuk kamar, begitu istrinya buka lemari itu, ternyata ada kecoa. Nah, istrinya paling takut kecoa. Langsung teriak-teriak itu. Kecoa. Langsung, wow, itu udah heboh kamarnya itu. Lalu dia buka kamar, suaminya dengan kondisi sangat marah, lewat tuh OB. Yang bagian bersih-bersihin kamar itu loh. Langsung suaminya bilang gini, marah-marah dia. Wah, ini gimana nih kamar? Kamu tahu nggak nih, ini kamar kok ada kecoanya? Nah, kalau OB-nya itu nggak diajarin handling komplain, pasti dia bilang ini, masa sih Pak? Orang saya bersihin kok Pak. Wah, debat itu, berantem itu bisa ditonjok itu orang. Benar-benar. Tapi kalau manajernya yang udah punya handling komplain, begitu ada ini, oh gitu Pak ya. Kalau dia merasakan emosinya, saya juga kecoa Pak ya, saya juga takut Pak. Itu kecoa itu gede banget Pak. Aduh, gimana Pak ya? Iya nih. Nah, kalau orang itu merasa sama itu, maka dia, oh ini sama dengan saya. Takut kecoa juga, maka dia langsung turun emosinya. Lalu kita tawarkan solusinya, Gini Pak, Bapak, tunggu sini sebentar, saya akan cek kamar yang sama dengan punya Bapak untuk pindah di sini. Ini Bapak tetap di sini, hotel sini, atau saya kembalikan uang Bapak. Gitu. Solusi misalnya. Jadi saya pindah aja, ya udah pindah. Nah, oleh karena solusi, dikomunikasikan lagi. Alhamdulillah Pak, kamarnya sudah ada dan sebagai permintaan kami, saya upgrade kamarnya menjadi kamar yang lebih tinggi satu kelas. Kira-kira orang yang tadi marah-marah jadi senang nggak Bu? Ya itu namanya handling komplain. Gitu. Itu bisa dikerjakan di apapun. Sama istri, sama suami, itu bisa handling komplain. Istri malah, dengerin aja. Oh gitu Maya. Oh gitu. Gitu ya. Maman luar biasa. Udah gitu aja. Masalahnya kan nggak bisa begitu. Latihan sama istri Bu, Pak.
Katanya sama suami. Kalau suami ngomel-ngomel itu dengerin aja. Gitu ya, Bi ya. Luar biasa, Bi ya. Kalau Umi jadi Abi itu, waduh, emosi juga, Bi ya. Iya. Itu orang gimana, Bi? Ditonjok nggak sama Abi? Gitu. Nah, itu solusi. Bi, besok lagi, Bi, kalau ada gitu itu mendingan Abi minggirlah gitu daripada nanti ada apa-apa gitu. Jadi bahasa lihat itu cara handle komplain. Makanya kenapa kok kalau leader-leader hebat itu kalau prospek itu langsung closing ya karena dia punya ilmu gitu. Udah jam terbangnya tinggi. Strategi. Jadi kalau rekrutmen itu butuh waktu bahasa lihat. Untuk orang gabung aktif itu butuh waktu. Kadang-kadang butuh waktu 5 kali ngajak. Dan luar biasanya adalah ada banyak mitra itu sampai 3 tahun baru aktif. Siapa yang merasa udah 2 tahun, 3 tahun baru aktif ada? Semenjak gabung ada? Ada. Nggak apa-apa, tungguin aja gitu loh. Yang penting kita sabar, pelan-pelan gitu. Begitu dia aktif, klik memang Bu, orang-orang hebat itu susah direkrut. Semakin susah direkrut, semakin hebat dia jadi leader. Gitu. Ustadz Denny itu saya butuh waktu 2 tahun baru dia mau menyerahkan KTP-nya gitu loh. Baru dia mau aktif gitu loh. Semua leader hebat itu rata-rata memang agak susah direkrut, Bu. Makanya kalau hari ini rekrutnya belum berhasil, nggak apa-apa. Rekrut lagi. Yang penting punya basic daftar nama. Coba kalau Bapak sekalian, habis ini Ibu ngumpulin timnya. Ibu cerita tentang PCA, tentang home sharing, tentang prospecting, seperti saya menceritakan pada Ibu sekalian. Kira-kira minta jadi lega nggak? Oh, berarti kalau PCA itu nggak harus closing, Pak ya? Iya, Bu. Orang mau nanya produk aja udah bagus banget. Yang penting begini kata kuncinya. Toko yang sepi itu, awalnya sepi jadi rame, kenapa? Gara-gara dibuka tiap hari. Nah, toko kita itu rencananya ada di mulut sama di jari. Maka buka mulutnya tiap hari. Ayo Bu, buka mulutnya Bu. Assalamualaikum. Apa kabar Bu, Pak? Ayo gabung HNI. Sudah coba produk HNI belum? Nah, seperti itu. Buka mulutnya tiap hari. Udah modalnya sedikit, kita nggak mau buka toko, gimana toko mau rame? Paham ya? Home sharing. Jantungnya adalah home sharing. Yang kedua adalah darah. Darahnya adalah agen baru. Maka kata kunci bahasa kalian, kalau tubuh Bapak sekalian itu darahnya kotor, matilah kita. Jerawatan, sakit paru, ada skurap, pegel-pegel, lama-lama meninggal gitu. Kenapa? Darahnya kotor. Kata kunci darah bersih itu adalah agen baru. Kata kunci apa? Rekrutmen. Makanya ada mak-mak sadis itu, salah bisnis, Bu Leoni itu ya, rekrut or die. Ngerekrut atau mati. Kenapa sekalian? Tidak ada satupun bisnis di dunia ini yang tanpa ngerekrut. Oh, saya nggak mau lah ikut HNI nanti langsung rekrut. Saya bertanya aja. Ada nggak orang yang bisnis tanpa ngerekrut? Ada. Tukang bakso aja, teng bakso, teng bakso kan dia ngerekrut. Ayo Bu, mampir Bu, ayo Bu, mampir Bu, benar? Tapi di luar sana bahasa kalian, Anda butuh jutaan rupiah untuk merekrut. Kalau di HNI, 30.000. Anda untuk bisa ngajak orang beli di toko Anda harus punya toko. Nah, HNI bahasa kalian, tokonya di mana? Di mulut sama dijajari. Bikin posting, bikin status tentang produk itu sesering mungkin. Sesering mungkin. Anak jatuh jebret begitu. Jangan langsung ditolongin dulu, kasih MHS foto, cekrek, baru posting. Nah, kasih MHS begitu. Dan mereka apa status begitu ya. Atau bikin poster seperti yang biasa dibikin Pak Nurdin ya, Sanudin. Bikin bagus. Gitu. Nah, maka sekalian darah itu kalau merasa hari ini, kalau tubuh kita darah kotor gimana? Badan pegel-pegel, kok perasaan jaringan pegel-pegel semua ya, lemes gitu. Oh, bisa jadi darahnya kotor. Kurangnya rekrutmen. Maka kuatkan rekrutmennya, Bu. Gitu. Yang ketiga adalah oksigen. Bayangkan kalau orang kena COVID, oksigennya melemah, meninggal dia. Kenapa kurang oksigen? Maka perlu pakai tabung oksigen. Apa tuh oksigen Mas kalian? Kata kunci oksigen adalah produk. Dan keywordnya adalah stokis. Jadi banyakkan stokis di jaringan Anda Mas kalian. Supaya apa? Oksigennya itu banyak. Mitra kalau mau belanja dekat. Gitu loh. Makanya siapapun yang kita ajak, kita rekrut, tawarkan segera jadi agen stok. Gitu. Meskipun orang itu nggak punya duit, nggak apa-apa, tawarkan aja sebagai penghargaan.
Ibu bagus banget Bu, Ibu kalau jadi agen stok begitu. Siapapun yang kita rekrut, tawarkan jadi agen stok. Sepakat? Paham ya? Itu materi prospecting dan handling komplain. Handling komplain saya ulang lagi, sederhana kok. Terima, dengarkan keluhannya, ulangi keluhannya itu dengan berempati, bersimpati, merasa dengan penuh perasaan, lalu berikan solusi terbaik, lalu komunikasikan. Itu aja. Saya mitra nih, lagi HS, marah-marah dia. Ibu, gimana Bu? Saya pakai MHS kok nggak sembuh-sembuh itu gatal-gatalnya. Oh gitu Bu ya. Gatal di mana Bu? Di bagian kaki. Udah sering pakai, udah habis botol-botol saya nggak habis-habis, nggak sembuh-sembuh. Oh gitu Bu ya. Sama Bu, saya juga pernah begitu Bu. Tapi alhamdulillah Bu, saya kasih Procomin Propolis. Saya oles di situ, saya buka cangkangnya, saya oles itu, alhamdulillah sembuh Bu. Oh gitu ya. Kasih solusi, komunikasikan. Ibu cobain Bu. Ini ada nih Bu, cobain satu gitu. Bisa ya? Paham ya? Mudeng? Oke. Nah, misalnya terakhir dari saya, nanti malam kita ada meeting Zoom. Itu apa namanya? Materinya adalah diagnosa tangan yang ini. Yang ini kalian. Nah, ini. Ini nanti teknisnya adalah yang sudah TP, mentor leader ED itu minta atau japri ke saya, nanti akan saya kasih linknya. Itu syaratnya TP 200 poin. Jangan kasih linknya itu buat mitra yang belum TP 200. Kenapa? Kita coba komitmen. Kalau hari ini ada gelombang TP 200 poin ada 10, 20, 30, 50, 100, luar biasa. Yang penting Bapak Ibu sekalian edifikasi materinya sama pematerinya, jangan lupa. Edifikasi. Bilang, itu loh materi bagus banget loh. Kita itu bisa dengan lewat tangan aja bisa tahu penyakit kita. Dengan penyakit kita ada kolesterol, diabetes, asam urat. Coba kalau kita ngecek di rumah sakit atau puskesmas, bayar berapa? Ini kita bisa nih, bisa seumur hidup. Nah, syaratnya gimana Bu? Saya cuma genepin aja belanjanya, kan udah 100 poin nih, tambahin 100 poin lagi. Apa belanjanya Bu? Ya terserah Ibu. Udah saya belanja deh, nanti saya biar dapat ikut materi ini. Jangan linknya terlalu main sebar aja, nggak ada efek nanti buat pengembangan omset Anda. Meskipun saya nggak ngecek satu-satu, nggak mungkin dicek Bu. 300 orang cek satu-satu, udah TP belum? Nggak bisa. Tapi manfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan omset kita di pekan kedua. Usahakan bagian pekan kedua itu sudah masuk omset 30% dari target omset kita. Jadi kalau Bapak sekalian target LED-nya 60.000 poin, maka usahakan di pekan ini sudah masuk 20.000 poin. Kalau kurang dari 20.000 poin, strategi apa? Nah, salah satu strateginya adalah dengan acara ini. Nanti malam jam berapa, Pak? Biasa, setengah 8. Semua level, Pak. A level. AB, manajer, LED boleh. Yang penting udah TP 200. 200 ya, Pak. Iya, Saya share di grup, share posternya, Pak. Ya, posternya di-share, udah saya share di grup, nanti saya share lagi. Tapi ingat, tidak di-share linknya ya. Ya. Nah, kalau ada share linknya, Anda orang pada datang, pada ngikut, tapi tidak ada TP 200, nggak ngefek sama prestasi Ibu sekalian. Oke, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, ingat, Anda semua tidak semua minta saya, ya, tidak semua minta saya. Jadi jangan mikir wah ini kepentingan Pak Khalid ya. Ya kalau Bapak sekalian merasa bisa isi sendiri nggak apa-apa. Oh saya bagus banget. Atau ada yang mungkin udah belajar KHT atau pesantren Ibu Nabawi udah pede ngajarin di rasa tangan. Ada? Sudah ikutan KHT tapi belum. Belum berani, atau mungkin Ustadz Nurdin atau Pak Wasidik yang menyampaikan materi, saya opening aja. Gak apa gitu loh. Saya manut sama suhu, mohon maaf. Enggak, maksudnya biar gak bosan saya atau yang ngisi gitu kan. Bisnis saya, yang balik saya itu. Saya nggak pernah bosan kok. Buktinya tiap hari saya pantengin. Gitu ya, Insya Allah ya. Misalnya semoga bermanfaat. Mohon maaf jika banyak salah hilap. Dan selamat bagi sekalian bagi yang hari Kamis ini bisa saum sunnah. Semoga amal ibadah kita diterima Allah SWT. Dan jangan lupa sekalian doakan mitranya, doakan mentornya juga. Jangan lupa doain saya juga ya. Biar tambah istiqomah,
Amin. segera tambah sukses lah, insya Allah. Amin. Itu mungkin sekalian kita tutup sama-sama dengan baca surah Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilmunya. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Bu. Ke arah kita tangan terakhir.